么承受这种程度的天地元力？沈老师，请您教我。你炼制的是天材地宝的药材。我不，你从后面。霍雨浩，雨浩不好了，快去王令大位面。什么？我必救下小白。今天是终，你还会在海神湖等我吗？永远的日子，等我。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 141 bagian kedua yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana dalam cerita ini, Yuho akan membantu Raja Beruang untuk menghadapi hukuman langit. Namun hal ini seketika membuat nyawa Yuho dalam keadaan bahaya, sehingga Ditian muncul di tempat tersebut untuk datang menolong. Bagaimana kelanjutan spoiler alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Pada cerita sebelumnya, setelah membuka portal dimensi, Yuho dan Putri Salju dikejutkan oleh Xiaobai yang akan menghadapi bencana petir. Sehingga Putri Salju menjelaskan jika bencana petir merupakan hukuman langit yang harus dihadapi oleh binatang jiwa setiap 100.000 tahun sekali. Meski bencana yang dihadapi oleh setiap binatang jiwa berbeda, namun tidak diragukan lagi jika bencana petir merupakan yang paling berbahaya. Sehingga tidak heran jika Putri Salju selama ini merasa jika Xiaobai tidak akan bisa melewati hambatan ini. Setelah mendengar hal tersebut, Yuho kemudian bertanya kepada Putri Salju, apa yang harus mereka lakukan? Bisakah mereka membantu Xiaobai menghadapi bencana petir tersebut? Putri Salju mengatakan jika mereka membantunya, maka hal ini sama saja dengan mencari kematian. Terlebih lagi, kultivasi Yuho masih terlalu lemah. Putri Salju mengatakan jika dia masih memiliki tubuh aslinya, mungkin mereka masih memiliki kesempatan. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian bertanya kepada Putri Salju, apakah mereka hanya bisa berdiri di tempat ini dan melihat Xiaobai menghadapi bencana petir tersebut. Tidak berselang lama, kilatan petir menjadi semakin kuat, sementara Xiaobai masih berjuang menghadapi bencana petir tersebut. Setelah ledakan petir menghantam tubuh Xiaobai, Xiaobai kemudian kembali ke dalam wujud aslinya, yaitu tubuh Raja Beruang. Putri Salju mengatakan jika mereka saat ini tidak memiliki pilihan lain dan berharap Xiaobai mampu bertahan. Meski tubuh Xiaobai hancur, namun selama masih memiliki sedikit kesadaran spiritual, maka mereka bisa menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian hanya bisa melihat Raja Beruang Es berjuang menghadapi bencana petir. Tidak berselang lama, Xiaobai segera merilis teknik perisai Raja Beruang untuk memblokir dua ledakan petir yang ingin menghantam tubuhnya. Sementara Yuho dapat dengan jelas merasakan jika kekuatan jiwa Xiaobai semakin melemah. Sedangkan kilatan petir ini mengandung energi langit dan bumi. Sambil menatap tajam ke arah bencana petir, Raja Beruang kemudian meraung dengan sangat marah serta berjuang dengan sekuat tenaga menghadapi hukuman langit. Tak lama kemudian, dalam radius 1000 meter, segala sesuatu yang berada di sekitarnya kemudian berubah menjadi beku. Butiran bunga salju kemudian turun dari atas langit, yang dimana hal ini merupakan salah satu teknik jiwa yang dimiliki oleh Raja Beruang untuk menghadapi bencana petir, yaitu teknik atribut es. Meski pada awalnya teknik jiwa ini dapat menghentikan bencana petir, namun hal ini tidak mampu bertahan lebih lama. Sebuah ledakan petir kemudian menghancurkan atribut es Raja Beruang. Tidak berselang lama, sebuah pusaran air kemudian terbentuk serta memblokir sambaran petir berikutnya. Melihat hal tersebut, Yuho menyadari jika hal ini merupakan kemampuan inti jiwa. Yuho tidak menyangka jika kemampuan inti jiwa seseorang bisa digunakan seperti ini, yang dimana hal ini merupakan kekuatan jiwa yang hanya dimiliki oleh seorang Titel Daoluo atau binatang jiwa berumur 100.000 tahun. Yuho menyadari jika hal ini merupakan upaya terakhir Xiaobai untuk menghadapi bencana petir, yang dimana jika inti jiwanya hancur, nyawa Xiaobai akan dalam bahaya dan kultivasinya akan menghilang. Sehingga hal ini yang menjadi alasan kenapa para Titel Daoluo jarang sekali menggunakan kekuatan inti jiwa mereka. Pada saat ini, kemampuan inti jiwa Xiaobai semakin melemah, sehingga tidak mampu sepenuhnya melindungi tubuh Xiaobai dari sambaran petir. Sebuah bola petir kemudian meledak serta menghancurkan kemampuan inti jiwa Xiaobai, sehingga membuat Raja Beruang kemudian terlempar ke udara. Melihat hal tersebut, Yuho segera menggunakan teknik teleportasi untuk menyelamatkan nyawa Raja Beruang.
serta melepaskan teknik atribut es tanpa batas untuk memblokir bencana petir. Namun teknik atribut es Yu-Hou tidak mampu memblokir bencana petir tersebut, sehingga tubuh Yu-Hou langsung tertelan oleh bencana petir. Tidak berselang lama, sebuah raungan naga terdengar dan sebuah kabut hitam menelan petir tersebut. Setelah tubuh Yu-Hou terlempar ke tanah, Titian kemudian menampakkan diri untuk menghentikan bencana petir. Titian tidak menyangka jika dia akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghadapi bencana petir. Setelah bencana petir berakhir, Titian bertanya kepada Yu-Hou apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Yu-Hou bisa menyebabkan hukuman langit? Namun Yu-Hou mengatakan jika dia hanya membantu seorang teman serta berterima kasih kepada Titian. Titian kemudian dibuat terkejut setelah melihat segala sesuatu yang berada di sekitarnya, di mana tempat ini seharusnya merupakan alam dimensi. Namun bagaimana mungkin seorang manusia mampu menciptakan dunia seperti ini? Sementara itu, tidak jauh dari Yu-Hou, Titian kemudian melihat Raja Beruang dengan tingkat kultivasi 300.000 tahun. Sehingga Titian kemudian beranggapan apakah Raja Beruang ini berasal dari Kutub Utara. Namun dengan perasaan sedih, Raja Beruang sangat mencemaskan keadaan Yu-Hou. Sehingga Titian menyadari jika Yu-Hou yang telah menyelamatkan hidup Raja Beruang. Yu-Hou kemudian bertanya kepada Titian apakah dia bisa menyelamatkan hidup Raja Beruang. Mendengar hal tersebut, Titian kemudian turun di samping Yu-Hou dan mengatakan jika dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya adalah menjadikan Raja Beruang sebagai tubuh jiwa Yu-Hou. Titian mengatakan bukankah kemampuan spiritual Yu-Hou telah mencapai level 80. Sehingga Titian meminta kepada Yu-Hou untuk segera menyatu dengan Raja Beruang. Titian sangatlah yakin jika Raja Beruang bersedia untuk menjadi tubuh jiwanya. Setelah mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Titian, Raja Beruang kemudian mengangguk ke arah Yu-Hou dan bersiap untuk menjadi tubuh jiwanya. Sementara setelah Yu-Hou menyatu dengan Raja Beruang, Titian mengatakan jika ada sesuatu hal yang penting yang ingin dia tanyakan kepadanya. Mendengar hal tersebut, Yu-Hou segera melafalkan sebuah mantra pemberian elektroluk. Sebuah formasi perlahan muncul di bawah kaki Yu-Hou dan juga Raja Beruang. Tak lama kemudian, jiwa Raja Beruang keluar dari tubuh aslinya dan menyatu ke dalam tubuh Yu-Hou. 7 cincin jiwa dari Kaisar Kalajengking kemudian secara perlahan menampakkan diri. Setelah melihat kombinasi cincin jiwa Yu-Hou, seketika membuat Titian merasa terkejut. Sehingga tidak heran jika Yu-Hou bisa menarik panggilan dari alam dewa. Oleh sebab itu, Titian berniat untuk terus mengawasi Yu-Hou. Apapun yang terjadi, Titian tidak akan membiarkan Yu-Hou membawa aura binatang dewa takdir ke alam dewa. Setelah jiwa Raja Beruang sepenuhnya menyatu dengan tubuh Yu-Hou, sebuah cincin jiwa dengan 3 pola emas perlahan muncul di bawah kakinya. Dan Yu-Hou saat ini benar-benar telah menjadi Soldo Luo 8 cincin jiwa. Tidak berselang lama, Yu-Hou bersama Titian dibuat terkejut melihat tubuh Raja Beruang yang kembali bangkit meski tidak memiliki jiwa. Sebuah raungan yang sangat tajam kemudian keluar dari tubuh Raja Beruang sehingga menarik perhatian dari para makhluk jiwa di tempat tersebut. Yu-Hou kemudian beranggapan apakah tubuh Raja Beruang telah menjadi mayat hidup. Titian kemudian membenarkan hal tersebut jika sepertinya dia telah dibatasi oleh dunia ini. Bahkan setelah Raja Beruang menjadi jiwa Yu-Hou, sebagian jiwa Raja Beruang masih berada di dalam tubuh Raja Beruang sehingga menjadikannya sebuah mayat hidup. Meski Raja Beruang terluka parah sebelumnya, namun dia tampak menjadi lebih kuat setelah menjadi mayat hidup. Bahkan auranya sama sekali tidak melemah. Tidak berselang lama, jiwa Xiaobei kemudian menampakkan diri di samping Yu-Hou. Sehingga Yu-Hou kemudian bertanya kepada bayi kecil apakah dia masih bisa merasakan tubuh aslinya. Mendengar hal tersebut, bayi kecil segera menggunakan energi spiritualnya dan mencoba untuk merasakan tubuh aslinya. Namun setelah Xiaobei bisa menggerakkan tubuh aslinya dengan perasaan senang, dia kemudian memberitahukan hal ini kepada Yu-Hou sehingga membuat Yu-Hou merasa penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Bayi kecil mengatakan jika sepertinya dia dibatasi oleh aturan dunia ini dan jiwanya masih tersisa di dalam tubuh aslinya. Singkat cerita, setelah jiwa Xiaobei masuk kembali ke dalam lautan spiritual Yu-Hou, Titian meminta kepada Yu-Hou untuk menceritakan terjadinya alam dimensi ini, serta bagaimana Yu-Hou mendapatkannya. Namun Yu-Hou mengatakan jika alam dimensi ini diciptakan oleh salah satu gurunya, yaitu Elektroluk yang berasal dari dunia lain.
Setelah mendengarkan semua cerita Yu Hao tentang Electrolux serta bagaimana Electrolux bergabung dengan tubuh Yu Hao, Titian mengatakan jika alam dimensi ini cukup menarik, sehingga Yu Hao harus menjaganya serta menjadikannya bagian dari kekuatan Yu Hao. Dengan kemampuan Yu Hao saat ini, Yu Hao bisa menggunakannya secara maksimal. Titian kemudian memperingatkan kepada Yu Hao untuk berhati-hati di masa depan dan berhenti untuk mencari masalah. Titian mengatakan jika dia tidak bisa selalu untuk melindunginya. Setelah mengerti dengan hal tersebut, Yu Hao kemudian berterima kasih kepada Titian karena sudah menyelamatkannya. Sementara Titian segera pergi dari tempat tersebut.